Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Densus 88 Anti Teror Polri. Pada tanggal 23 Juli 2022 kemarin telah diamankan kembali satu orang terhadap tersangka tindak pidana terorisme di Aceh, sehingga secara keseluruhan total tersangka yang diamankan di wilayah Provinsi Aceh sampai saat ini berjumlah 13. Tersangka yang satu orang terakhir tersebut atas nama MA alias AU, usia 40 tahun, warga Kabupaten Biren, Aceh, yang ditangkap pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 2.50 di Kota Langsa, Aceh. Adapun keterlibatan MA alias U adalah merupakan Ketua Koid Posda Aceh pada tahun 2013 ini berdasarkan BAP Saudara M. Sedangkan untuk keseluruhan total tersangka teroris yang berhasil diamankan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, jumlahnya 17 orang. Yang mana 17 ini terdiri dari 2 kelompok yang berbeda, yaitu Jemaah Islamiyah atau JI sebanyak 15 orang dan JAD, Jemaah Ansori Daulah, sebanyak 2 orang. Rinciannya adalah kelompok JI dari Riau tersangka SU alias E alias A, sedangkan Sumatera Utara AR alias K, SP, dan SY, ada 3 tersangka. Sedangkan dari Aceh, ES, yang kedua RU, yang ketiga DN, yang keempat JU, 5 SY, 6 MF, 7 RS, 8 FE, 9 AKJ, 10 MH, dan yang terakhir tadi ke-11 MA alias AS. Sedangkan kelompok JAD dari Jemaah Ansori Daulah Aceh ada 2 orang atas nama inisial RI, yang kedua MA. Rencana tindak lanjut akan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, kemudian Densus akan melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana terorisme, kemudian tentu melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap jaringan terkait, baik jaringan JI maupun jaringan JAD. Kemudian yang kedua terkait dengan perkembangan penanganan kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Kasus ini dasarnya adalah LP nomor LPA _0364 7 Romawi 2022 _Bareskrim tanggal 11 Juli 2022. Pada tanggal 22 dan 23 Juli 2022 dilaksanakan kegiatan penggeledahan oleh personil Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri yang bertempat di kantor Yayasan ACT di Gedung Menara 165. Yang kedua di Gudang Wakaf Distribution Center WDC Global Wakaf Korporat Kabupaten Bogor. Adapun objek penggeledahan meliputi seluruh dokumen hardware maupun software terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Yayasan ACT.
Kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi sebanyak 26 saksi yang terdiri dari 21 saksi dan 5 saksi ahli. Di antaranya adalah satu ahli ITE, satu ahli bahasa, 2 ahli yayasan, dan 1 ahli pidana. Kemudian berdasarkan fakta hasil penyidikan, diketahui bahwa saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri, juga sebagai ketua pengurus Yayasan ACT dan ketua pembina pada tahun 2019 sampai dengan 2022, dan juga sebagai pengendali Yayasan ACT dan badan hukum terafiliasi dengan Yayasan ACT. Mens reanya adalah mendirikan Yayasan ACT untuk menghimpun dana melalui berbagai bentuk donasi. Kemudian bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas, dan pengurus telah mendirikan sekaligus duduk dalam direksi dan komisaris agar dapat memperoleh gaji serta fasilitas lainnya. Tahun 2015 bersama membuat SKB pembina dan pengawas Yayasan ACT perihal pemotongan donasi sebesar 20-30%. Tahun 2020 bersama membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30% dari dana donasi. Kemudian menggerakkan Yayasan ACT untuk mengikuti program dana bantuan Boeing atau BCIF, Boeing Community Investment Fund, terhadap ahli waris korban Lion Air JT610. Kemudian reusnya memperoleh gaji serta fasilitas lainnya bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas, dan pengurus dengan duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan Yayasan ACT. Bahwa hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul termasuk dari dana Boeing tidak sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan saudara Ika perannya adalah ketua pengurus ACT periode 2019 sampai dengan sekarang. Mens reanya tahun 2020 bersama membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30% dari dana donasi. Menjadi direksi di badan hukum yang terafiliasi dengan Yayasan ACT tahun 2015 bersama membuat SKB pembina dan pengawas Yayasan ACT perihal pemotongan donasi sebesar 20-30%. Saudara Ika juga membuat perjanjian kerjasama dengan para vendor yang mengerjakan proyek CSR _BCIF Boeing terkait dana kemanusiaan Boeing kepada ahli waris korban Lion Air JT610. Kemudian menjadi Dewan Presidium ACT. Sedangkan ex-reusnya memperoleh gaji serta fasilitas lainnya bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas, dan pengurus dengan duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan ACT. Kemudian sebagai presidium yang juga menentukan kebijakan penggunaan dana dari donasi yang dipotong sebesar 30%.
Kemudian yang ketiga, Saudara HH. Perannya adalah Ketua Pengawas ACT pada tahun 2019, 2020 sampai dengan 2022. Sampai waktu itu yang bersangkutan sebagai anggota pembina juga pada periode sebagai Ketua Pembina ACT dan sebagai anggota Presidium Yayasan ACT pada periode IKA sebagai Ketua Pengurus. Mensreanya selain sebagai pembina, sebagai senior vice president operasional Yayasan ACT yang memiliki tanggung jawab sebagai HRD. General Afiar juga sebagai keuangan, di mana seluruh pembukuan keuangan Yayasan ACT adalah otoritas yang bersangkutan. Ectus Reus pada saat A sebagai ketua pembina, H sebagai anggota pembina bersama NIA yang menentukan penggunaan pemotongan dana donasi sebesar 20 sampai dengan 30% yang digunakan untuk membayar gaji, sedangkan sesuai ketentuan pengurus, pembina dan pengawas tidak boleh menerima gaji, tidak boleh menerima upah maupun honorarium. Pada periode IKA selaku ketua pengurus periode 2019 sampai dengan sekarang, H menjadi anggota presidium yang menentukan pemakaian dana yayasan tersebut. Yang keempat, Saudara NIA, perannya sebagai anggota pembina pada periode A sebagai ketua Yayasan ACT. Mensreanya menyusun program dan menjalankan program dan merupakan bagian dari Dewan Komite Yayasan ACT yang turut andil menyusun kebijakan Yayasan ACT. Ectus Reusnya pada saat A sebagai ketua pembina, tersangka Ika sebagai anggota bersama H juga ikut menentukan pemotongan dana 20-30%. Pada periode IKA selaku ketua pengurus periode 2019-2021, Saudara NIA menjadi anggota presidium yang menentukan pemakaian dana yayasan tersebut. Persangkaan pasal tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pertama pasal 372 KUHP, kedua pasal 374 KUHP, yang ketiga pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Yang keempat, pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 5 Undang-Undang 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Kemudian yang kelima, pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan yang terakhir 6 pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP. Dan rencana tindak lanjut melakukan penelitian dokumen yang telah diamankan, melengkapi administrasi penyidikan, melakukan gelar perkara, penetapan tersangka. Sementara itu sudah ada 26 saksi yang diperiksa, termasuk 3 saksi ahli yaitu dari ITE, Bahasa, dan juga ahli pidana. Penyelewengan dana yang diduga dilakukan adalah terkait dengan beberapa kasus, diantaranya adalah dana yang diberikan oleh pihak Boeing Community Investment Fund, di mana total dana adalah 138 miliar rupiah yang diterima oleh ACT. 103 miliar yang digunakan untuk beberapa proyek, kemudian 34 miliar
digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu adanya pengadaan truk, kemudian pembangunan pesantren, koperasi, dana talangan, serta gaji para pengurus, yaitu berkisar antara 50 sampai dengan 450 juta per bulan. Sementara itu terkait dengan penangkapan dan penahanan masih akan dilakukan persiapan internal oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Informasi terkait dengan pengusutan kasus ACT akan hadir dalam informasi berikutnya di program-program di Metro TV. Terima kasih dan sampai jumpa.